Tapi ibadah haji adalah ibadah terbesar. Dia menyempurnakan rukun Islam seseorang. Rukun Islam yang kelima. Dan ibadah ini sangat-sangat rentan disusupi oleh perasaan hati. Perasaan hati untuk tidak murni dalam niatnya. Jangan pernah sekali-kali menjadi tujuan kita beribadah haji adalah untuk mendapatkan gelar haji dan hajah. Itu tidak ada gunanya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lek pun kondur haji mangke kana sing ngundang Pak Haji nggih biasa saja, enggak usah ribet. Haji larang orang diceluk haji, susah. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul adzim. Ingkang kawula hormati khususipun sahibul bait Bapak Slamet Mujoko adalah Ibu Aida. Ingkang kawula hormati para kiai, para ulama khususipun Romo Kiai Haji Husaini MSI. Ingkang kula hormati sedaya para rawuh ingkang mugi-mugi kemawon tansah pinaringan rahmat saha nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo sareng-sareng kula panjenengan sedaya tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene punapa siang menika kula panjenengan taksih pinaringan rahmat terutama nikmat usia, nikmat umur sehingga saged ngrawuhi wontenipun undangan walimatus syafar rencana keberangkatanipun Bapak Slamet Mujoko sekeluarga adalah Ibu badhe nindakaken ibadah haji. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya keluarga, kerabat, para sahabat lan tiyang-tiyang ing derek lampahipun ngantos minjing dumugi dinten kiamat. Lan kula panjenengan mugi termasuk wonten ing lebetipun. Para rawuh, saderengipun kula matur sejatosipun niki acara seloan. Seloan niku napa to? Acara walimatus safar niku intinipun enten kalih. Sepindah pamitan, kaping kalih doa. Mari itu hasanah niku dienek-enek nih, mereka ben gak sediluk tok mosok terus ngundang terus sediluk tok. Nah, pramila menika diselani mau itu hasanah. Lah keleresan kula sing dipatah ngaturaken mau itu hasanah. Lah tengah jengkol enten Pak Yai Husaini malah bingung matur apa iki. Murid itu biasanya nek panggil gurune terus ilang ilmune. Lali kabeh. Mugi-mugi mboten lali nggih. Soale nggih pun kula catet jan niki teng ngene mriki. Terus kaping kalih ngapunten pilih dalem matur mangke wonten kirang langkungipun wonten keladoipun. Mungkin bahasane kula campur-campur. Mangke wau pranata acara waduh nggo krama injil. Wis bari.
Lah sing pamitan nggih ngoten pindah. Basane Jawa krama inggil. Wis matur apa iki, Mas? Nggih, akhire nggih meniku. Mangke bahasane dipun campur-campur mboten napa nggih? Soalnya wau kula rasan-rasan kalih Pak Yai. Saya tuh tidak bisa mengartikan bahasa-bahasa yang krama inggil itu. Nah, makanya kalau bahasa Jawa pindah, Mbah Yai mboten saged ngartikan. Nah, pramila menika dicampur-campur mawon. Ya enten kramane nggih enten ngukune nggih. Juga ada bahasa Indonesianya. Para rawuh yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Seminah malih hari ini siang ini dinten menika kula panjenengan dipun aturi kalian Pak Slamet Mujoko rawuh wonten ing menika panggenan saperlu dipun suwuni ingkang sepindah doa supados perjalanan haji yang akan dilaksanakan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika mangke sasampunipun acara biasanipun lah terus pamitan nggih salam-salaman. Bapak Ibu jangan hanya sekedar salaman sambil senyum. Tapi ketika kita berjabat tangan, bacakanlah doa untuk mereka berdua yang akan melaksanakan atau melakukan perjalanan safar, perjalanan jauh. Terus dungane nopo, Pak? Dungane singkat, berdasarkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Suatu saat ada seorang sahabat yang datang, sowan datang Kanjeng Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah inni uridu safaran fazawwidani. Dari Anas ia berkata, seseorang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata pada beliau, wahai Rasulullah, aku ingin bersafar, bekalilah aku. Maka kemudian ternyata baginda Nabi membekalinya dengan doa. Doanya yang pertama adalah zawwadakallahu taqwa. Beliau bersabda, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Dengan doa ini sahabat ini masih berkata lagi, qala zidni. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, qala wa ghafara dzambaka. Semoga Allah mengampuni dosamu. Sudah didoakan dengan dua doa ini, sahabat ini masih berkata lagi, qala zidni. Bekalilah aku. Kemudian Rasulullah mau mendoakan dengan doa yang ketiga, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Mudah-mudahan Allah memudahkan seluruh urusanmu untuk kebaikan di mana saja engkau berada. Jadi tiga doa ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang nanti perlu kita bacakan, kita doakan kepada calon jamaah yang akan berangkat. Doanya, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Wangel Pak. Intinya semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosa dan kesalahanmu, dan memudahkan seluruh urusanmu dimanapun engkau berada. Maksudnya urusan di sini terutama adalah urusan yang terkait dengan ibadah haji. Nah itu pesan saya kepada para jamaah sekalian, karena kita datang di sini untuk dimintai doa. Yang kedua tentunya boleh berdua Pak Slamet Mujoko dan Bu Aida. Juga tadi sudah disampaikan Pak Zainal menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan kita semua memaafkan beliau dan kita pun juga dimaafkan oleh beliau, sehingga beliau berangkat nanti untuk menunaikan ibadah haji dalam keadaan sudah terbebaskan dari kesalahan-kesalahan terhadap sesama kita. Nah itu bekal yang sangat dibutuhkan. Selanjutnya Bapak Ibu para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan Maidah Hasanah ini
saya ingin menyampaikan pesan. Karena memang mau itu hasanah itu dalam bahasa Jawa niku pesan, dalam bahasa Indonesia nasihat atau pesan yang perlu disampaikan. Terutama pesan ini untuk Pak Slamet Mujoko dan Ibu yang akan menunaikan ibadah haji. Apa pesannya? Pesannya adalah panjenengan telah dikaruniai oleh Allah dengan sebuah nikmat yang sangat istimewa. Nikmat yang sangat besar. Nikmat yang tidak mudah didapatkan oleh seseorang. Yaitu nikmat melakukan ibadah. Dan ibadah haji itu ibadah yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena selain membutuhkan bekal materi yang cukup banyak, juga membutuhkan bekal lainnya, terutama adalah bekal ilmu dan bekal fisik. Karena kalau kita ibadah haji dengan bekal fisik yang kurang, itu menjadi sesuatu yang nanti juga akan kurang sempurna dalam pelaksanaannya. Karena sesungguhnya ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat-sangat membutuhkan kekuatan fisik kita. Karenanya baginda Nabi pernah berpesan agar seseorang itu menyegerakan itu apa toh? Gendang-dang. Ketika kita sudah punya bekal, kemampuan secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji, maka diperintahkan untuk bersegera, tidak boleh menunda-nunda. Gendang tandang. Nah, ini secara finansial. Nah, artinya ibadah haji itu tidak harus menunggu ketika kita sudah usianya sampai pada usia tertentu. Nah, ini bagi para hadirin ini yang muda-muda ada enggak ini? Enggak kelihatan ya. Ketika masih muda, kira-kira sudah punya bekal ini, segera. Karena sekarang saat ini antriannya pinten tahun nggih Pak nggih? Pinten? 30 tahun nggih. Orang mulai menika ya, kecuali yang haji plus itu bisa lebih singkat. Tapi nggih otomatis sangune luwih akeh. Nah, ini bersegera. Nah, ketika panjenengan sudah mendapatkan nikmat ini, sudah dipanggil oleh Allah, karena jamaah haji itu adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya panjenengan hari ini menjadi tamunya Pak Slamet Mujoko, beliau juga akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Ini ibadah yang sangat istimewa dan kedudukannya juga sangat istimewa. Orang yang ibadah haji dan hajinya mabrur, itu balasannya tidak ada lain kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dadosen nalika kula panjenengan kepengin sangat pikantuk surganipun Allah Subhanahu wa taala, salah setunggalipun sarana, salah satu jalan yang sudah pasti itu adalah kita menggapai haji yang mabrur. Karena balasan dari haji mabrur itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu begitu mulianya ibadah ini, begitu tingginya kedudukan ibadah haji, dan begitu banyaknya bekal yang harus kita keluarkan, serta tenaga, pikiran yang perlu kita kerahkan. Makanya pesan saya yang pertama khususnya kepada Pak Mujoko dan Ibu adalah mari kita senantiasa menjaga, menata niat kita melaksanakan ibadah haji. Harus kita jaga kemurnian dan keikhlasannya. Jangan sampai ibadah yang begitu istimewa, kemudian biaya yang begitu besar kita keluarkan, tenaga yang begitu banyak kita kerahkan, kemudian hasilnya sia-sia karena kita tidak mampu menjaga keikhlasan. Niat ini perlu kita jaga mulai dari awal kita ingin melaksanakan ibadah ini. Juga kita jaga di saat kita melaksanakannya.
pun demikian harus mampu kita jaga setelah nanti kita selesai melaksanakan ibadah haji. Ingin menopo? Amargi ibadah haji ini ibadah yang sangat rentan. Siang saulan nutup niku relatif aman dari gangguan-gangguan untuk kita terkotori niatnya dengan niat-niat yang lain. Mergi tiyang pamer poso niku ora enek gunane, wong kabeh ya poso. Enggak ada gelar nek bar ibadah haji kan Pak Haji atau Bu Hajah, tapi tiyang bar poso niku gak enek gelare. Napa gelare Pak Soimun gak enek. Nah, relatif mudah untuk kita jaga keikhlasannya. Sholat pun masih relatif lebih mudah kita jaga. Tapi ibadah haji adalah ibadah terbesar. Dia menyempurnakan rukun Islam seseorang. Rukun Islam yang kelima. Dan ibadah ini sangat-sangat rentan disusupi oleh perasaan hati. Perasaan hati untuk tidak murni dalam niatnya. Jangan pernah sekali-kali menjadi tujuan kita beribadah haji adalah untuk mendapatkan gelar haji dan hajah. Itu tidak ada gunanya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lek pun kontur haji mangke kana sing ngundang Pak Haji nggih biasa saja, enggak usah ribet. Haji larang orang diceluk haji. Ini susah. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang di luar. Di dalam diri kita pun juga boleh jadi kita tidak ingin seperti itu. Tapi kemudian muncul dalam hati kita kebanggaan. Aku wis haji liyane rong iso. Ini juga tidak boleh. Hati-hati. Halus. Nggih. Halus sekali karena ini adalah masalah hati. Halus, perasaan-perasaan kebanggaan. Nah, karenanya kita perlu terus berikhtiar, berusaha menjaga keikhlasan niat kita dalam melaksanakan ibadah haji ini. Dalam rangka ini, khususnya kepada Pak Slamet Mujoko dan Ibu Aida, baginda Nabi mengajarkan kepada kita satu doa. Doa beliau diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ata. Ya Allah, inilah hajiku. Aku tidak riya dan juga tidak sum'ah. Ini dihafalkan, doa ini dibaca berulang-ulang, terutama ketika kita berangkat menunaikan ibadah haji. Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ata. Ya Allah, inilah hajiku. Aku tidak riya dan juga tidak sum'ah. Ini pesan saya kepada panjenengan. Dan baginda Nabi mengkhususkan penyebutan hal ini, yaitu riya dan sum'ah. Riya itu adalah pamer, ingin dilihat orang lain dan sebagainya. Dan juga sum'ah, itu kesombongan dan kebanggaan tadi itu. Karena dua hal itu yang paling rentan mengotori kemurnian niat kita dalam melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya pesan ini berlaku untuk kita semuanya dalam semua bentuk ibadah, ya, khususnya ibadah haji yang memang ibadah yang terlihat. Loh Pak, lah kok terus badhe berangkat ngundang-undang? Undang-undang ini bukan dalam rangka ingin dilihat, bukan dalam rangka ingin bukan dalam rangka ingin lah kalau Pak Slamet Mujoko tindak haji sugih berarti, bukan dalam rangka itu. Tapi dalam rangka tadi menambah bekal
beliau akan berangkat, yaitu dengan memohon maaf kepada para jamaah, para hadirin sekalian, sekaligus mohon tambahan doa. Jadi dalam rangka itu beliau mengundang kita semua hari ini. Nah karenanya kita berpesan kepada beliau agar mampu terus menjaga keikhlasan niat dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Berikutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin, lan khususipun dumateng Pak Slamet Bujoko saha Ibu Aida, bekal yang kedua yang harus disiapkan setelah menata niat dan menjaganya, mulai dari akan berangkat, saat berangkat, pas pelaksanaannya, sampai nanti kembali, mudah-mudahan bisa dijaga agar tetap ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan itu menjadi bekal yang kuat, karena Allah berpesan tadi wa tazawwadu, dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Bagian dari takwa itu adalah murninya niat dan keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah ini. Yang kedua adalah menyiapkan bekal, terutama yang pertama, kalau bekal finansial tentu sudah, karena sudah akan berangkat, sudah lunas, kebayar, ya. Tapi tetap harus menyiapkan beberapa hal, diantaranya untuk pegangan di sana. Ya. Jadi di sana lama, 40 hari atau 39 hari. Walaupun sudah ada ransum dari panitia, ya, tetap bawa sangu. Untuk apa? Yang pertama agar kita bisa bersedekah. Jangan lewatkan Pak Mujoko dan Ibu Aida selama berada di tanah haram, di Haramain, di Makkah maupun Madinah, usahakan setiap hari, paling tidak pada saat subuh hari, kita bersedekah seberapapun kecilnya. Karena tentunya nilai sedekah di sana jauh berbeda, berlipat-lipat dibanding dengan sedekah kita di sini. Nah, itu disiapkan. Yang kedua tentunya kadang kita ini mudah kangen sama tanah air. Dan biasanya kangen itu terobati dengan daharan yang biasa kita makan sehari-hari. Nggak usah umur kita mereka niku menune enak-enak sing disiapne panitia niku. Nilai daging ngoten irisane ya kaum wandel-kanten mboten kados kula nek jenengan masak niku. Ayam ngoten ya seprapat. Nggih. Pemene nek daginge unta bayi yo wis. Nah, namung mawon kadang pergi napa nggih nen sewu nek yang Jawa niku lidah kita ini enggak biasa gitu nggih. Dahar niku rasanya ya ora cocok. Wong dahar niku mboten masalah enak ora enak. Cocok ora cocok. Lah kadang teng ngoten niku di ransume daginge unta sak menten-menten niku sing digoleki sego pecel. Nggih. Nah, pramila harus bawa sangu, uang saku untuk kita mundur nasi pecel. Lho enten to Pak? Ada. Ya itu kreatif madosi, kadang soalnya gitu telik-telikan. Itu yang pertama, sang. Yang kedua adalah bekal yang harus disiapkan yang sangat penting adalah ilmu. Terutama adalah fikih tentang pelaksanaan ibadah haji. Yang secara khusus ilmu ini disebut dengan manasik haji. Tata cara pelaksanaan ibadah haji. Manasik-manasik yang sudah diajarkan sampun dipun bekali, panjenengan ulang-ulang, panjenengan buka literatur-literaturnya. Pak teman-teman enten pemandu nih. Jangan menggantungkan ibadah kita pada pemandu. Berusahalah agar kita mampu mandiri sak tekan-tekani. Mungkin nak pun muntok-tok lagi manut pemandu.
Meskipun kita dipandu, kita bersama-sama dengan yang lain, tapi kita harus menguasai manasiknya. Tawaf ping pinten harus tahu 7 kali putaran. Mulainya dari rukun mana? Rukun Yamani, napa rukun Hajar Aswad, harus tahu. Ketika memulainya, bagaimana caranya? Menengok atau menghadap ke sebelah kanan atau sebelah kiri, harus paham. Terus dongone sing diwaos nopo? Dongone bawane ku Pak, enek 7 pisan. Nggih. Nah, kalau kita dalam pelaksanaan tawaf sunnah, boleh kita tidak mengikuti napa menika manasik yang diajarkan. Kalau tawaf sunnah, baca doa-doa yang kita hafal, terutama doa atau hajat yang sangat-sangat kita inginkan dalam 7 kali putaran itu. Nggih, Pak, selamat mencoba nggih. Itu ilmunya, sehingga mana yang membatalkan, mana yang harus kemudian diganti dengan dam atau apa menika ya, dam itu pengganti dari kesalahan yang ada. Mana rukun, mana wajib, dan mana sunnah harus kita hafalkan. Sehingga ketika pelaksanaan itu, meskipun kita dipandu, kita melaksanakannya dengan hati yang tenang karena kita tahu dan kita paham. Ini penting saya pesankan supaya jagani. Jagani ini menurut Pak, lek suatu saat ternyata kita sedang enten kendala. Kendala ini kan tiang ini kan buatan kertas gitu. Ada kendala. Ketika kita sedang rombongan, kemudian kita ada sebab batal misalnya, maka kita harus berwudu. Nah, ketika kita wudu itu misalnya tidak memungkinkan ditunggu oleh yang lainnya, maka kita harus bisa sendirian. Karena ketika tawaf misalnya, itu harus dalam keadaan suci, tidak boleh batal. Lupa lek batal yang tengah-tengah pripun. Nah, ini juga harus tahu cara wudunya, di mana tempatnya, kemudian dari mana mengulanginya. Ini harus dipelajari. Karena itu sangat-sangat mungkin terjadi. Disinilah kemudian pentingnya kita membekali dengan ilmu manasik haji. Bekal yang ketiga, Pak Slamet Mujoko dan Ibu Aida, yang tentunya kita doakan bersama, adalah bekal fisik. Bekal fisik. Dan tentunya kita yakin beliau berdua sudah mempersiapkan, apakah itu dengan jalan-jalan atau dengan beberapa persiapan obat khusus yang barangkali dibutuhkan, itu termasuk persiapan. Nah, ini harus kita lakukan, dan mudah-mudahan kemudian itu menjadi bekal yang meringankan dan memudahkan urusan kita di sana. Yang keempat adalah bekal yang sangat penting, menguatkan kesabaran. Sekali lagi, ini bekal yang harus double. Nek sangu nyilih kancane JN. Ilmu takon pembimbingi bisa. Nggih. Tapi sabar ini sing penting dibanding dijalui. Aku nyilih sabarmu enggak bisa. Nggih. Jadi bekal sabar ini harus kita double dalam diri kita. Dan kenapa sabar? Nggih. Bisa bermawon Bu, ngare mawon kersan. Ini latihan sabar. Ibadah haji itu lebih dari ini. Karena begitu banyaknya orang kumpul jadi satu, maka tidak ada aktivitas yang mudah bagi kita. Sembarang kudu antri. Lah antri ini saiki ora apa-apa. Santri ini antri ini kadang bahaya sampai berpuluh-puluh orang. Apakah itu di bandara? Apakah itu nanti nun sewu sekedar di kamar kecil, kamar mandi? Dan juga ketika akan masuk masjid, itu tantangannya luar biasa. Makanya ini harus kita kuatkan kesabaran kita. Yang pernah dan yang sudah
dikaruniai oleh Allah bisa hadir di sana mendengar tausiah seperti ini biasanya senyum-senyum. Iya. Iya. Dan saya ingatkan, kalau berangkat sekalian, Bapak dan Ibu, Pak Slamet Mujoko dan Bu Aida, nuwun sewu, justru biasanya kesabaran yang paling sulit adalah ketika kita berhadapan dengan suami dan istri. Apalagi di sana situasinya seperti itu. Nah, khusus bagi ibu saya pesankan, ya, kalau dalam perjalanan antara suami dan istri, maka komandannya, amirnya, imamnya adalah bapak suami. Jadi, kalaupun ibu punya ide yang lebih baik, lebih bagus, tapi bapak tidak setuju, ibu harus mengikhlaskan dan derek apa keputusannya bapak. Misalnya ibu ngersakne wis dahar anu mawon lho Pak, apa menika Bu, masakan sana yang enak itu kebuli misalnya, atau sate yang kotak yang besar-besar itu. Ibu ngersakne niku tapi bapak ngersakne sekul pecel nggih. Remenane Pak Slamet apa to? Pak Joko. Kalau sekul pecel. Nah, itu ibu ya harus ngalah ya wis pecel sik ae. Nah, seperti itu. Karena salah satu larangan seorang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah wala jidal, jangan berbantah-bantah. Yang dua jelas, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berbuat rafas. Rafas itu adalah perbuatan dosa yang terkait dengan nafsu. Wal fusuqa, fusuqa ini adalah perbuatan maksiat yang selain yang kaitannya dengan nafsu. Nafsu syahwat maksudnya. Karena di sana ini sangat rawan, ini sangat rentan. Nah, itu pesan saya terutama kepada Pak Slamet Mujoko dan Bu Aida, agar ini menjadi perhatian, kesabaran ini kita lipat gandakan, dan insya Allah bekal terakhir yang sangat penting adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari ini menjadi bagian dari itu dengan memohon maaf, memohon keikhlasan kepada sesama kita, dan itu bagian dari taubat kita. Mudah-mudahan semua itu menjadi bekal yang terbaik yang akan menyertai perjalanan haji dari Pak Slamet Mujoko dan Bu Aida, dan tentunya akan membuahkan buah yang terbaik, yaitu mendapatkan predikat haji yang mabrur, yang pahalanya tidak lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari atas mimbar ini sekali lagi saya mendoakan kepada beliau berdua, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah membekali panjenengan berdua dengan takwa, mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa panjenengan, dan memudahkan panjenengan dalam perjalanan safar menunaikan ibadah haji dalam segala hal. Mekaten yang sakit kalau aturaken kirang langkung pangapunten. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.